Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Raja Langit Tegal di Padepokan bersama Padepokan Raja Langit Tegal yang diasuh oleh Mas Pur ya. Sebelumnya kami dari tim channel YouTube Padepokan Raja Langit Tegal dan dari tim Padepokan sendiri termasuk Mas Pur dan saya mewakilinya, mohon maaf apabila kami jarang bikin video atau jarang upload video karena kondisinya sedang tidak memungkinkan. Kalian tahu lah ya, kondisi Indonesia lagi sedang ada COVID dan sebagainya. Jadi kami sekali lagi mohon maaf karena kami sudah lama tidak bikin video. Dan pada kesempatan kali ini ada sedikit kami sempatkan ya, sedikit kesempatan kami sempatkan untuk membuat video karena sekarang lagi beredar di media sosial, di media massa ya, bahwa ada pemberitaan bahwa ada teori yang katanya konspirasi, katanya Soekarno itu, Insinyur Soekarno atau Presiden Bapak Proklamator kita, Presiden pertama kita itu Bapak Insinyur Soekarno atau yang biasa dikenal dengan Bung Karno itu masih hidup. Untuk itu kami merasa tergelitik atau merasa penasarannya, ingin mencari kebenarannya. Jadi sekali lagi, buat yang percaya silakan, yang tidak percaya juga silakan. Kami tidak memaksa, kami hanya ingin mencari informasi, entah itu benar tidaknya, sesuai dengan kemampuan kami ya. Kami hanya mencari informasi sesuai dengan kemampuan kami, dengan apa yang kami bisa. Buat kalian yang percaya silakan, yang tidak juga silakan. Kami tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan nama baik seseorang atau menjatuhkan suatu nama baik instansi dan sebagainya. Kami tidak ada maksud untuk itu. Sekali lagi kami hanya ingin mencari informasi. Mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, nggak usah berlama-lama karena kondisinya lagi tidak memungkinkan. Langsung aja guys. Oke guys, nggak usah berlama-lama, langsung saja karena di belakang saya Mas Pur juga sedang melakukan persiapan, entah itu pendeteksian atau pemagaran gaib. Kita lihat Mas Pur ya guys. Oke guys, salam Raja Langit Tegal guys, yang penting utang lunas guys. Ini saya lagi membuka gerbang gaib untuk pemanggilan korin ataupun pendamping dari Bapak Presiden Soekarno Indonesia, untuk dipanggil, karena pembuktian itu harus ada kekuatan gaib yang dipanggil yang unsurnya dari Bapak Soekarno tersebut guys. Ini saya dengan tim Raja Langit Tegal akan membuktikan bahwa Bapak Presiden Soekarno Indonesia itu masih hidup atau hanya kekuatan jin korinnya saja yang bisa pecah menjadi beberapa orang itu. Ini nanti akan saya buktikan apakah benar apakah enggak. Tim Raja Langit Tegal akan membedah semua itu. Ikut terus guys di Padepokan Raja Langit Tegal guys, yang penting utang lunas guys. Oke guys, tadi persiapannya sudah dilakukan oleh Mas Pur dan tim Padepokan Raja Langit Tegal. Sekarang kita tinggal melakukan mediumisasi. Monggo Mas Pur. Oke guys, ini saya lagi duduk bersama Mas Bintang akan melakukan mediumisasi karena yang dipanggil Bapak Presiden Soekarno korinnya mudah-mudahan bisa hadir. Minta doanya guys, mudah-mudahan nggak ada rintangan ataupun ada halangan apa-apa guys. Oke guys, ini saya akan menghadirkan guys. Assalamualaikum. Rampes kula nuwun. Maaf jika aktivitas kami mengganggu istirahatnya panjenengan. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa? Guru Soekarno. Guru Soekarno. Guru Soekarno itu Konditi Soekarno. Guru yang mendidik Pak Karno. Itu
guru-guru dalam bidang dari bangsa manusia kayak guru sekolah atau guru guide? Iku spiritual. Iki wonten wali. Wali iku yo panutan presiden. Iku yo jangkungi. Jogoni. Presiden supaya makmur. Oh, seperti itu. Berarti panjenengan juga yang menjaga atau mendampingi Pak Karno semasa hidupnya, Pitutur. yang juga suka memberi petunjuk kepada Pak Karno. Kami mohon maaf kalau boleh tahu di zaman sekarang itu kan kondisi Indonesia itu kan sedang sangat bisa dikatakan ruwet lah ya. Di media massa itu banyak diberitakan bahwa Bung Karno itu presiden Indonesia yang pertama kali itu masih hidup. Itu bagaimana? Itu yo mesti manusia orang hati. Kun urip iku sukma. Kun jasad yo wis ora ono. Sukma iku yo urip. Kun yo teko ning Indonesia. Iku yo nganggo rakyat. Kun ndelem bencana yo apa bae. Iku yo arep dicegahi kabeh. Kun saiki yo wis ora krasa. Kun ora krasa suci. Kun yo tama. Angku. Kun jabatan yo direbutake. Kun politik iku yo kasar. Iku yo koyo ngono. Iku Bung Karno. Kun muridku iku yo nangis. Kun pemerintahan yo wis koyo ngene. Ora ono kang disediakan. Kun semedi. Kun lindungi ngayomi yo rakyat. Iku yo Pak Karno yo nangis. Iki yo aku yen ora bisa nerangake sekabehane. Iki arep tak undang. Kono yo pendamping kekuatan Korin Karno. Iku arep tak undang. Kula nuwun. Kami mohon maaf jika kami mengganggu aktivitas Bapak ya. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa? Aku iki yo cekelane Pak Karno. Kontong kado. Iki yo aku. Tongkat yang sering dibawa-bawa Pak Karno. Iya. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya Bung Karno itu mendapat tongkat itu dari mana? Iku semedi. Iku nang jerone ono krese. Iku keris jabatan. Supaya ono wibawane. Yo diantem yo senjata. Yo ora mempan. Mau lindungi awake. Kon kemien. Iku akeh pengkhianat. Iku aku yo lindungi. Akeh bala. Yo urine yo ora apik atine. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, di zaman sekarang itu banyak beredar bahwa Bung Karno itu masih hidup. Itu bagaimana Pak? Ya. Yo urip. Urip yo urip. Yo mati yo ora ono. Iku yo bener. Yen raga yo wis ora ono. Kone yo sukma. Kekuatan. Iku yo masih ono. Kon aku yo sering nemoni. Pejabat-pejabat sing songka. Sing ora bener tatanane. Aku iki yo gak akan nutup-nutupi. Supaya ojo terjadi. Sing ora bener. Seperti itu. Kalau sukma dari Bung Karno itu memang sering ke Indonesia, apakah Bung Karno masih suka atau masih menjaga kedaulatan NKRI ini? Wong mati bisa melindungi yo ono batas. Alam yo wis beda. Kon aku yo bisa ngundongake kejadian kang maha besar ora disangka-sangka. Iku yo bakal pindah nang luar Jawa. Yo wis padha busak kabeh.
seperti itu. Tetapi memang secara sukma itu Bung Karno masih suka memperhatikan negerinya, rakyatnya di Indonesia. Masih ikut andil dalam pengaturan negara, tata negara. Ono batas. Kut manggon. Aku yo nang gunung. Pucuk gunung. Iku yo nang makom. Iku akeh wong njaluk jabatan. Aku yo manggon nang gunung. Itu yang sering diminta untuk minta jabatan itu di makam siapa? Ya Blitar. Di makam Bung Karno yang berada di Blitar. Iku lelong gua. Ku dilas. Kun mati. Kun alus ya ojo. Ku tentang mriku. Lantas di mana itu sukma Nang tersebut? gunung. Di gunung bersama Bapak. Yo. Kun rojo. Iku dikumpulake nang Dieng. Di Gunung Dieng. Yo. Iku ana tempat rojo-rojo. Kone wong set-set. Kon sebelah yo ana wong suwa. Kon wong padha dunyo diagung-agungake. Oh, seperti itu. Memang bersebelahan tempatnya. Iya. Lantas sekarang bagaimana kondisi tongkatnya Bung Karno? Apakah sudah ada yang memegang lagi atau kemanakah tongkat Bung Karno? Ya, aku yo ngel. Wong langka. Iku aku yo metu karo wit-witan. Iku nyatu karo wit-witan. Kon ringin. Apakah bakal ada orang yang bisa mengambil tongkat itu dan menjadi pemimpin NKRI yang benar-benar bisa membawa NKRI ini pada kejayaan seperti pada Bung Karno itu? Wong semedi ora kuat. Harapan bakal kecekel tongkat iku. Seperti itu. Kon semedi. Pemimpin. Iku bakal bisa makmur. Jaya rakyat. Seperti itu. Lantas kalau boleh tahu di zaman sekarang juga beredar kabar bahwa Bung Karno itu memiliki villa khusus di daerah Cisarua Bogor. Benar itu? Iku yang istirahat. Ono siluman ratu. Iku yo ratu kencana. Iku sering mangli rupa. Kon ngatur-ngaturne yo presiden juga. Oh, seperti itu. Wong foto kilo. Iku foto kilo. Kone ora oleh ditemak wong. Ya foto kilo-kilo kabeh. Kon pamor Soekarno yo hebat. Kon semua pengen diajin. Oh, seperti itu. Junjal manyipat. Yo ono siluman. Kon wajah yo pakar. Tetapi apakah semasa hidupnya itu Bung Karno memang sering menempati villa itu? Yo, iku yo, kon nenangake kebatinan. Seperti itu. Yo ning kono. Dan di villa itu terdapat kamar khusus yang tidak pernah dibuka kecuali oleh Bung Karno. Itu kenapa itu? Yo wong kamare wong tua. Ah, Kon semedi, ah. kon riala. Yo ora oleh ditekani wong. Wong sing mlebu bakal celaka. Seperti itu. Satu lagi, konon katanya dari teknologi yang berkembang di zaman sekarang itu bahwa akan terjadi gelombang besar bahkan sampai 20 meter di selatan Pulau Jawa. Itu benar apa tidak? Iku alam sing rusak yo wong Londo. Ngon geser-geser yo Indonesia kena. Kan pergeseran dunia. Iku yo wong Londo. Gawe omah yo wis nang ngisor bumi. Gumbetan. Kon arep ngadepi. Jogo-jogo. Dunia arep perang. Iku yo wis gawe sih. Kon omah yo nang ngisor bumi. Iku yo ora katon. Kon sensor. Iku yo ora katon. Berarti memang ada pembangunan di bawah bumi yang mengakibatkan
terjadinya tsunami gelombang besar seperti itu? Iya, tanpa kira. Eh, Sekali lagi, lantas pesan-pesan Bapak atau Soekarno sendiri terhadap Indonesia sekarang dan masyarakatnya itu bagaimana sih Pak? Iya, wong yo padha diraka. Epe nemokno kon Islam sejati, pemimpin sejati, wong lanang sejati, kang bisa ngerti tuntunan tata negara. Ojo ngomong aturan, kone ngaku bener yo kelakuane ora bener. Wong aku pinter, yo disalahgunakake pintere. Iku yo kudune yo kaya ngono. Wong diraka, wedi karo sing kuasa. Ucapan tingkah lakone, tumindake yo dijogo. Bakal kena asap, kena karma. Kono wong ora ngerti kaya ngono. Yo tingkahe wis kaya kewan kabeh. Kon semedi ketemu Kang Maha Suci, yo bakal enak. Iku wong saiki yo wis anteng. Wong dunia wis putus rata. Aku yo koncang kaji. Ora ono kang jaluk karo sing kuasa. Jaluk kekuatan supaya makmur, merdeka, menlahir batin. Ojo merdeka yo awake, batine yo susah. Seperti itu. Lantas sampai kapan Indonesia akan marat-marit seperti ini? Apakah Indonesia bakal menemukan suatu kejayaan seperti pada masa Bung Karno, ketenangan dan sebagainya, kemakmuran? Iku yo wong Cina, kulit putih. Iku kan nguasai Jakarta. Yo kaya ngene. Kone yo ora bakal bisa anteng. Yo ekonomine goncang. Lantas sampai kapan kira-kira Indonesia bakal seperti marat-marit, kondisi yang seperti ini berantakan? Wong gawe produk dhewe. Bisa dhewe. Ojo main kesempatan wong putih. Bakal hancur. Seperti itu. Terima kasih atas informasinya. Maafkan kami jika kami mengganggu aktivitasnya. Bapak bisa kembali ke tempat Bapak. Yo, aku harapin pitutu. Iya. Kowe wong nom yo aja saka. Kulit pangan yo oleh. Kon ibadah. Ojo kulit pangan yo ora ibadah. Gusti Allah kang Maha memberi sih. Yo dijaluk. Iya. Ora pun bakal kurang. Yo wis mando. Aku harap dipakai amanah. Supaya kang dadi mujur. Makmur. Sehat. Ya wis mlebu. Iku supaya kurang pangan. Terima kasih. Kone yo aja maksiat. Iya. Supaya langgeng kekuatanku mlebu. Asyik. Oke guys, ini sudah saya mediumisasi kelanjutannya tentang Pak Karno ataupun negara Indonesia ataupun sudah hidup apa enggak diteruskan sama Mas Bintang guys. Terima kasih guys. Oke guys, demikian tadi mediumisasi kami atau dialog kami, percakapan kami, dan syukur alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya. Dan yang tadi datang itu
beliau mengaku sebagai guru dari Bung Karno, guru gaibnya. Entah itu apa ya pokoknya benar atau tidaknya saya kembalikan kepada kalian. Kalian yang bisa menilai. Dan yang kedua itu dari bisa dikatakan suatu keilmuannya Bung Karno atau Khodam yang selalu menjaga Bung Karno, pengikut Bung Karno dari alam gaib. Beliau mengaku bertempat di tongkatnya Bung Karno yang suka-suka Bung Karno bawa itu ketika pada masa itu. Katanya di dalam itu ada keris, dan beliau selalu mengikuti Bung Karno kemanapun Bung Karno pergi selama tongkat itu dibawa, karena tugas beliau adalah menjaga Bung Karno supaya biar selamat dan sebagainya. Dan untuk pertanyaan yang lagi viral saat ini tentang Bung Karno masih hidup atau tidak, tadi dari dua tamu kita yang masuk ke Raga Mazmur punya kesimpulan tuh seperti ini. Jadi dibilang hidup ya hidup, dibilang mati ya mati, karena dalam kehidupan ini tidak hanya ada raga. Jadi ketika raga mati ya mati, cuman dibilang hidup ya hidup karena yang mati hanya raganya, sukmanya tetap hidup gitu loh. Dibilang hidup nggak punya raga, jadi seperti itu. Jadi bisa dikatakan hidup ya hidup karena sukmanya hidup, bisa dikatakan mati karena memang raganya sudah mati, sudah terkubur gitu loh. Jadi seperti itu. Dan beliau berpesan supaya Indonesia tenang, damai. Pokoknya saya tidak berani mengungkapkan itu, bisa kalian lihat sendiri. Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tidak ada maksud dari kami untuk menjatuhkan nama baik seseorang, menjatuhkan nama baik suatu instansi, atau menjelek-jelekan suatu apapun lah. Pokoknya tidak ada maksud dari kami hanya ingin mencari informasi. Dan jika itu terjadi kami mohon maaf. Tidak ada unsur dari tidak ada unsur kesengajaan dari kami, itu hanya faktor ketidaksengajaan. Oke? Salam yang penuh utang lunas. Oke guys, karena tadi berdasarkan mediumisasi atau komunikasi kita, tim kita dengan sosok gaib yang hadir tadi, menimbulkan suatu jadi suatu misteri yang sedikit terkuak, yang konon katanya Bung Karno itu semedi untuk mendapatkan tongkat ini, dan tongkat itu bisa melindungi Bung Karno dari segala macam mara bahaya, dari tembakan, bom, pengkhianatan dan sebagainya. Dan dari cerita itu bisa kita simpulkan bahwa Bung Karno itu bukan orang sembarangan. Bung Karno itu memiliki sebuah bisa dikatakan memiliki karomah lah, atau memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa Bung Karno itu sesosok orang yang bisa dikatakan sakti mandraguna, banyak keilmuan dan sebagainya. Berdasarkan keterangan tadi, maka kita akan membuat sesi Bung Karno itu menjadi part 2 ya. Jadi di part 2 ini saya dan Mas Pur dan tim Padepokan kami akan mengungkap tentang kesaktian Bung Karno. Bagaimanakah Bung Karno semasa hidupnya, dan apa sajakah salah satu kesaktian Bung Karno yang bisa kita ungkap nanti ya. Jadi saksikan terus part 2-nya. Di part 2 ini kita akan mengungkap tentang kesaktian dari Bung Karno atau Bapak Proklamator kita. Oke guys, demikian pengungkapan informasi dari kami, dari tim Padepokan Raja Langit Tegal, dari channel YouTube Raja Langit Tegal, tentang konspirasi yang sedang beredar saat ini, tentang adanya berita bahwa Bung Karno atau Bapak Proklamator kita itu masih hidup. Dan semoga apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi, kami tidak ada maksud untuk menjatuhkan nama baik seorang, merusak nama baik seorang, atau menjatuhkan suatu nama baik instansi dan sebagainya ya. Itu hanya faktor ketidaksengajaan. Kami tidak ada niat untuk menjatuhkan itu. Kami hanya melakukan apa yang kami bisa dengan cara kami. Semoga apa yang kami lakukan itu bisa bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila kami jarang upload video karena kondisinya seperti ini. Semoga di kondisi yang saat ini Indonesia bisa cepat kembali aman, damai, tentram seperti
seperti sedia kala, supaya Amin. virus-virus yang katanya COVID-19 itu sudah cepat hilang, supaya kerusuhan-kerusuhan yang sedang melanda negara tercinta kita itu bisa cepat meredah, cepat ketemu titik penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak ya. Dan semoga yang sedang memiliki hajat dikabul hajatnya, dilancarkan segala urusannya, digampangkan segala urusannya. Yang sedang mencari rezeki, yang sedang dalam kesulitan dalam rezeki, semoga dilancarkan rezekinya. Dan yang sedang mencari jodoh, semoga cepat diketemukan jodohnya yang soleh dan soleha ya. Oke guys, demikian video dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Salam Raja Langit Tegal, yang penting utang Lunas.